keluarganya semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan balasan kebaikan yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kepada guru-guru kita, para ustadz, para habaib, para alim ulama, para kesepuhan, tokoh masyarakat. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama menjelaskan bahwa arba'atun zahiruhunna fadilah wa batinuhunna faridah. Para ulama menjelaskan bahwa ada 4 perkara yang zahirnya itu fadilah dan batinnya itu adalah faridah, kewajiban. Ada 4 perkara, zahirnya, luarnya itu fadilah, satu amalan yang sunnah, namun batinnya, dalamnya itu adalah faridah, satu amalan yang wajib. Apa itu? Yang pertama adalah mukhalatatus sholihin fadilah, dekat dengan orang soleh, berkumpul dengan orang soleh itu fadilah, satu amalan yang dianjurkan. Ya, bahkan digambarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat dengan orang soleh, berteman, bersahabat, duduk dengan orang soleh seperti orang yang duduk dengan tukang minyak wangi. Ya, kalau seandainya tidak mendapatkan minyak wanginya, maka minimalnya akan mencium bau wangi. Ya, sebaliknya orang yang duduk bersahabat dekat dengan orang yang zalim, orang yang tidak baik, orang yang buruk, itu digambarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti duduk dengan tukang besi. Kalau seandainya tidak mendapatkan cipratan apinya, maka setidaknya akan tercium bau busuk, bau besi. Ya, jadi orang yang dekat dengan orang soleh, walaupun tidak bisa beramal dengan amalannya orang soleh, akan tetapi akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya duduk dengan orang soleh, ya, jangankan duduk dengan orang soleh. Dalam riwayat inda dzikri sholihin tanzilur rahmat, menyebut namanya orang soleh turun rahmat dari Allah. Menyebut namanya orang yang soleh itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi duduk berkumpul bersama orang-orang soleh, ya, kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemarin kita kaji bahwa salah satu amalan yang bisa membuat hati kita ini bercahaya adalah duduk dengan orang soleh. Walaupun amalannya tidak seperti amalan orang soleh, duduk dengan orang soleh membuat hati bercahaya. Orang yang hatinya bercahaya semangat untuk ibadah kepada Allah. Ya, duduk dengan orang yang buruk, orang yang zalim, orang yang amalannya tidak baik, itu akan menggelapkan hati, membuat hati ini menjadi hitam. Orang yang hatinya hitam itu akan semakin berkurang ibadahnya kepada Allah, malas untuk ibadah kepada Allah, mengurangi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak ikut-ikutan berbuat maksiat dengan orang-orang yang maksiat, duduk bersama orang yang berbuat maksiat itu membuat hati menjadi gelap, hati menjadi hitam, ya, mengurangi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkumpul dengan orang-orang soleh itu satu amalan yang fadilah, dan wal iktida'u bihim faridah, mengikuti orang-orang soleh itu adalah satu kewajiban. Ya, mengikuti amalannya orang-orang soleh itu adalah kewajiban, karena orang soleh tidak menjadi soleh kecuali dengan mengikuti amalannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh tidak bisa menjadi soleh kecuali dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana caranya agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang taat kepada Allah? Caranya bagaimana? Mengikuti orang soleh. Karena orang soleh itu taat kepada Allah, bertakwa kepada
Allah. Jadi mengikuti orang soleh itu hukumnya wajib fardhah, ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah tilawatul Quran fadilah, membaca Al-Quran itu adalah fadilah, amalan yang mendatangkan pahala, amalan yang penuh dengan fadilah, membaca Al-Quran. Bahkan diriwayatkan bahwa derajat seseorang nanti di akhirat itu dilihat dari bacaan Al-Qur'annya. Semakin banyak bacaan Al-Qur'annya, semakin tinggi derajatnya. Diriwayatkan nanti malaikat akan menyeru, naiklah derajatmu sampai akhir bacaan Al-Qur'anmu. Akhir bacaan Al-Qur'annya itu mentok derajatnya di situ. Jadi kalau kita ingin semakin tinggi derajat kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dan Al-Quran yang akan menolong kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumil qiyamah. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran karena Al-Quran yang akan menolong pembacanya nanti di hari kiamat. Yang akan menolong kita itu adalah Al-Quran. Jadi jangan kita tinggalkan Al-Quran sehingga Al-Quran akan meninggalkan kita. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi membaca Al-Quran itu fadilah, wal amalu bihi faridah, mengamalkan Al-Quran faridah, kewajiban. Ya, mengamalkan Al-Quran itu adalah hukumnya wajib, karena di dalam Al-Quran itu ada perintah-perintah Allah dan apa saja larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, ziaratul kubur fadilah, menziarahi kuburan itu adalah fadilah. Sunnah hukumnya kita untuk ziarah kubur, sering-sering ziarahnya ke kuburan. Ya, mengapa? Karena itu adalah wasiatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, zurul kubur fa innaha tudzakirkumul akhirah. Ya, ziarahilah kuburan karena kuburan yang mengingatkan kita dengan akhirat. Orang yang ingat akhirat itu akan semakin rajin ibadahnya kepada Allah. Jadi ziarahnya jangan kebanyakan ke mall, ziarahnya jangan banyak ke pasar, ya. Membuat kita ini lupa dengan akhirat. Orang yang lupa dengan akhirat itu akan semakin berkurang ibadahnya kepada Allah. Jadi orang semakin kuat ingatnya kepada akhirat, semakin kuat ibadahnya kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan sering ziarah kuburan, ya. Jadi berziarah ke kuburan itu hukumnya fadilah, sunnah, wal istidadu laha faridah, dan bersiap-siap memasuki kuburan itu adalah hukumnya wajib. Maknanya adalah siap-siap mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua nafsu, semua jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati, dan akan disempurnakan pahalamu nanti di hari kiamat. Akan disempurnakan, diberikan kepada kita pahala amalan kita nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, dan barang siapa orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya. Dunia itu tidak lain hanya kenikmatan yang menipu, ya. Sebanyak apapun orang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan dunia, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun kekuasaannya, itu semuanya akan hilang, akan sirna, semuanya akan ditinggalkan, ya. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah akhirat. Jadi siap-siap mati, ya, menyiapkan kematian itu hukumnya wajib. Membawa bekal ke dalam kuburan itu hukumnya wajib, ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang selalu menundukkan hawa nafsunya, yang selalu melawan hawa
nafsu. Sebab apa? Hawa nafsu itu kalau kita ikuti akan membawa kita ke dalam celaka. Nah, hawa nafsu itu selalu membawa ke dalam celaka dunia dan akhirat. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Nafsu itu maunya selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maunya meninggalkan perintahnya Allah, melanggar perintahnya Allah, itu maunya nafsu. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsunya akan membuatnya celaka dunia dan akhirat. Orang yang cerdas, yang benar-benar berakal, itu berusaha selalu melawan hawa nafsunya dengan mentaati perintah Allah, rajin ibadah, meninggalkan kemaksiatan, wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk bekal setelah kematian. Itu namanya orang yang cerdas. Wal ajiz, orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tidak berakal adalah orang yang man atba'a nafsahu hawaha, yang selalu mengikuti hawa nafsu. Walaupun pinter, walaupun itu orang profesor, ya, kuliahnya tinggi, jabatannya tinggi, banyak harganya, tapi mengikuti hawa nafsu, itu namanya orang yang lemah, orang yang tidak berakal, orang yang bodoh. Mengapa? Tahu dunia itu akan ditinggalkan, harta akan ditinggalkan, semuanya akan ditinggalkan, semua orang pasti mati, tapi yang dikejar adalah dunia. Itu namanya orang bodoh, gak berakal. Jadi orang yang cerdas itu yang menyiapkan bekal untuk setelah kematian. Orang yang bodoh itu adalah yang mengikuti hawa nafsu, wa tamanna 'alallahil amani, dan selalu berangan-angan kepada Allah. Jadi orang yang lemah itu gak beramal, gak ibadah, tapi angan-angan ingin masuk ke dalam surga. Ya, orang yang gak beramal, angan-angan ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Siapa itu orang yang berbuat baik? Yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu namanya baru harapan. Ada angan-angan, ada harapan. Contohnya misalnya ada orang ingin punya anak yang soleh dan soleha, pingin punya keturunan yang soleh dan soleha, tapi nggak mau nikah. Ya gimana caranya punya anak? Ya, itu namanya bukan harapan tapi angan-angan. Orang ya pengen sehat, ya pengen badannya itu kuat, tapi nggak mau makan, ya. Makannya yang tidak sehat, itu angan-angan, ya. Harap bukan harapan. Harapan itu orang yang berusaha untuk makan makanan sehat, olahraga dan lain sebagainya, itu baru harapan, ya. Orang ingin panen, ya, tapi nggak mau menanam. Dari mana panennya? Itu namanya angan-angan, bukan harapan. Orang ingin masuk ke dalam surga harus dengan ibadah, amalan. Nggak beramal, ya pengen masuk surga, itu namanya angan-angan. Ya, orang yang lemah itu yang mengikuti hawa nafsu tapi selalu berangan-angan, itu namanya orang yang bodoh. Ini yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat adalah wa iyadatul mardha fadilah. Menjenguk orang sakit itu fadilah. Menjenguk orang sakit itu sunnah hukumnya. Diriwayatkan di dalam hadis, ya, dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhirat Allah akan menegur kepada hamba-hambanya. Allah akan bertanya, wahai hamba-hambaku, mengapa dahulu aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Kata Allah, aku dulu sakit, kenapa kamu tidak jenguk aku? Ya, hamba-hamba Allah ya kaget, bertanya-tanya, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Bagaimana engkau sakit ya Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu menjenguk hambaku yang sakit, kamu akan menemukan aku di situ. Maknanya orang yang menjenguk orang sakit sama seperti menjenguk Allah Subhanahu wa ta'ala secara makna, bukan sebenarnya. Maknanya apa? Orang yang menjenguk orang sakit akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjenguk orang sakit itu fadilah,
wattihadul wasiyah minhu faridah, dan mengambil menerima wasiat dari orang sakit kewajiban. Ya, kita menerima nasihat wasiat dari siapapun wajib, khususnya dari orang sakit. Ya, mengapa orang sakit itu lebih ikhlas, lebih tahu, ya, istilahnya lebih menyadari, ya, bagaimana pentingnya kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya agar selamat dunia dan akhirat, ya. Jadi mengambil wasiat, menerima nasihat dari siapapun hukumnya wajib, apalagi dari orang sakit, ya. Makanya dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang paling dibenci oleh Allah, ucapan yang paling dibenci oleh Allah adalah ketika orang dinasehati lalu jawabannya urusi dirimu sendiri. Jangan urusi orang lain, urusi dirimu sendiri. Ini ucapan yang paling dimurka, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengucapkan seperti ini dibenci oleh Allah, dimurka oleh Allah. Hamba yang dimurka oleh Allah celaka dunia dan akhirat, ya. Jadi kita wajib untuk menerima nasihat dari siapapun, ya, khususnya dari orang sakit, ya, dan juga meminta doa dari orang yang sakit, itu doanya dikabulkan. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, udul marda was'alu du'aahu fa inna du'a al-marid ka du'a'il malaikah. Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenguklah orang sakit dan mintalah doa dari orang sakit. Mengapa? Doanya orang sakit seperti doanya malaikat. Nah, jadi ketika menjenguk orang sakit dianjurkan kita minta doa. Di samping kita mendoakan, kita juga minta doa karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan, ya, salah satu amalan-amalan yang dapat membuat kita ini selamat dunia dan akhirat, yang bisa menjadikan kita ini bahagia mulia dunia dan akhirat. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkannya, ya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Allah jauhkan dari kita semua keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.